Selamat pagi, siang, sore, dan malam para Bu Renata, Pak Albert, Bu Catherine, Bu Koni, dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan membuat video ujian praktek tentang penjernihan air. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yuel Bintang Raharjo, kelas 9C absen 28. Nama saya Sylvester Elsa Wabianto, kelas 9C absen 26. Saya Stefanus Renata Putra Sugiartono, kelas 9C absen 27. Sekian dari perkenalan kami, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan alat penjernih air sederhana. Latar belakangnya adalah limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Macam jenis limbah berupa sampah, air kakus, dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik rumah tangga, di mana masyarakat bermukim di sanalah berbagai jenis limbah dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus atau black water, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan pembuatan penjernihan air ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri dan sifat bahan alat penjernihan air sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi pemanfaatan bahan dan alat penjernihan air sederhana. Yang ketiga, dapat mengetahui proses pembuatan penjernihan air. Selanjutnya, kami akan menjelaskan benda-benda dan bahan serta ciri-cirinya dan kegunaannya. Yang pertama, ada meja. Bahan dasar dari meja yaitu kayu. Ciri-ciri dan sifat bahan kayu yaitu keras. Kegunaan meja ini yaitu untuk alas praktek. Yang kedua, ada air keruh. Air keruh ciri-cirinya yaitu tidak memiliki warna. Selanjutnya yaitu ada kayu bakar. Bahan dasar dari kayu bakar yaitu arang. Ciri-ciri dari arang yaitu berwarna hitam pekat, ringan dan mudah patah. Selanjutnya ada botol. Bahan dasar dari botol yaitu plastik. Ciri-ciri dari plastik yaitu tidak tembus air, mudah dibentuk dan dicetak, ringan, tidak mudah pecah, lentur, dan tembus pandang, dan satu lagi isolator. Manfaat dari botol ini yaitu bahan dasar wadah seperti ember, gelas, dan kantong plastik. Selanjutnya ada kapas. Bahan dasar dari kapas yaitu serat kapas. Ciri-ciri dan sifatnya yaitu kurang kenyal yang menyebabkan kapas mudah kusut. Kegunaan dan manfaat kapas ini yaitu memberikan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh. Selanjutnya yaitu ada tisu. Bahan dasar dari tisu yaitu ekstraktif hutan. Ciri-ciri dari tisu yaitu bisa menyerap air dan kegunaannya yaitu untuk menyerap air. Selanjutnya yaitu ada batu. Ciri-ciri dari batu yaitu keras, tidak mudah pecah, dan padat. Manfaat dari batu yaitu membantu menyaring air kotor hingga menjadi bersih. Selanjutnya yaitu ada pasir. Ciri-ciri dan sifat dari pasir adalah memiliki tekstur yang keras. Manfaat dari pasir yaitu penyaring kotoran air. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerikil. Bahan dasar dari kerikil yaitu batu. Ciri-ciri dari dan sifat kerikil yaitu berwarna hitam keabu-abuan, kuat, tidak mudah pecah, dan memiliki berat yang tinggi. Manfaat dari kerikil yaitu adalah sebagai bahan penyaring. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat filter air. Yang pertama, kita akan memasukkan kapas. Selanjutnya kita akan memasukkan tisu. Selanjutnya saya akan memasukkan kerikil. Selanjutnya saya akan memasukkan batu. Setelah memasukkan batu, saya akan memasukkan pasir.
Setelah memasukkan pasir, saya akan memasukkan arang. Setelah memasukkan arang, saya akan memasukkan tisu. Setelah memasukkan tisu, saya akan memasukkan air keruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan alasan penyusunan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan alat penjernih air sederhana. Pertama, air digunakan juga sebagai bahan serta tujuan dilakukannya praktek membuat alat penjernih air sederhana. Perubahan air kotor menjadi air bersih. Kedua, botol plastik untuk wadah serta alat penjernih air sederhana. Tiga, arang agar berguna sebagai karbon aktif dalam penyaringan air untuk menjernihkan air. 4. Pasir. Alasannya digunakan pasir untuk menahan endapan lumpur. 5. Tisu. Digunakan tisu agar membantunya penyaringan air kotor menjadi air bersih. 6. Kapas. Sebagai penyaring dari hasil akhir perubahan air kotor ke air bersih lewat pori-pori kapas. 7. Batu. Sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan awal perbandingan antara kondisi awal dan hasil alat penjernih air sederhana. Pada kondisi awal, air berwarna keruh. Pada kondisi akhir, air berwarna jernih. Hal ini bisa terjadi karena air mengalami penyaringan di dalam alat penjernih air. Melalui semua proses itu, bisa disimpulkan bahwa air keruh yang keluar dari alat penjernih air sederhana yang sudah kami buat menjadi air jernih. Jadi saya akan menjelaskan mengenai ujian keterampilan matematika yang telah diberikan oleh Bu Catherine. Soalnya adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih jika setiap anggota keluarga minum 2 liter per hari selama 1 minggu. Jawaban: mencari debit air. Debit sama dengan liter per menit. 4,7 liter per 35 menit. Debit sama dengan 7,4 menit. Jumlah anggota keluarga dikali 2 liter dikali 1 minggu. 18 kali 2 liter kali 7 hari sama dengan 252. 252 dikalikan dengan 7,4 menit sama dengan 1864,8 menit. 4. Manfaat menggunakan penjernihan air yaitu air akan menjadi lebih bersih, dapat mengetahui proses penjernihan air, menghilangkan bau, warna, dan rasa pada air, dan menjernihkan air. Ajakan dari saya adalah ayo kita mengurangi polusi air. Dadah.